Diusir dan difitnah mencuri, kakek Rohman melangkah tanpa tujuan ke dalam hutan yang penuh misteri. Namun, alih-alih menjadi akhir hidupnya, hutan justru membuka jalan tak terduga. Kawanan harimau yang seharusnya buas malah mengiringnya menuju tempat tersembunyi yang tak pernah dilihat oleh manusia. Hingga akhirnya, bertahun-tahun kemudian, desa yang mengusirnya lenyap dalam bencana yang sangat besar. Apakah ini kebetulan atau takdir? Mari kita simak ceritanya. Kakek Rohman sudah puluhan tahun tinggal di desa itu. Sejak menikahi almarhumah istrinya, ia menetap di sebuah rumah kecil dekat ladang. Setiap hari, ia berangkat ke kebun. Saat matahari masih malu, muncul dari timur, tangan tuanya tak pernah lelah mencangkul, menanam dan merawat tanaman. Hasil panennya selalu cukup untuk makan sehari-hari dan sebagian lagi dijual ke pasar. Meskipun hidup sederhana, ia tak pernah mengeluh. Setelah asar, kakek Rohman selalu menyempatkan diri beristirahat di teras rumah, menatap langit yang mulai berubah jingga. Saat azan maghrib berkumandang, ia akan berjalan ke surau kecil di tengah desa. Anak-anak sudah menunggunya di sana, duduk bersila dengan kitab suci di pangkuan mereka. Suaranya lembut saat membimbing mereka membaca ayat demi ayat. Setiap selesai mengaji, ia merogoh saku bajunya dan mengeluarkan kembang gula. Anak-anak berebut dengan riang. Tawa mereka menjadi hiburan tersendiri bagi kakek Rohman. Namun semua itu berubah dalam semalam. Seseorang meneriakkan namanya dengan nada tinggi. Pintu rumahnya digedor berkali-kali. Ketika ia membuka pintu, beberapa warga sudah berdiri dengan wajah merah padam. Salah satu dari mereka menunjuk wajahnya dengan penuh tuduhan. Kakek Rohman tidak mengerti apa yang terjadi. Kata-kata itu menghantamnya tanpa ampun. Barang berharga seorang warga hilang dan mereka yakin bahwa kakek Rohman adalah pelakunya. Tuduhan itu menyebar seperti api yang membakar ilalang kering. Tak butuh waktu lama, seluruh desa membicarakannya. Warga yang dulu menghormatinya kini menatap dengan curiga. Ibu-ibu yang biasa tersenyum ramah kini membuang muka saat berpapasan. Bahkan anak-anak yang dulu ia ajari mengaji ikut menjauh, ditarik oleh orang tuanya. Hari berikutnya, rapat desa digelar di balai desa. Kakek Rohman datang dengan tubuh yang lelah dan hati yang penuh luka. Ia duduk di tengah kerumunan, dikelilingi wajah-wajah yang dulu akrab namun kini terasa asing. Kepala desa berbicara panjang lebar, menanyakan tanggung jawab kakek Rohman atas tuduhan itu. Ia hanya bisa menggeleng lemah, bersumpah dalam hati bahwa ia tidak bersalah. Namun keputusan sudah dibuat. Kakek Rohman harus meninggalkan desa. Ia bukan lagi bagian dari mereka. Malam itu, ia mengemas sedikit pakaian dan barang yang bisa dibawa. Tidak ada yang menemaninya pergi. Langkahnya perlahan menyusuri jalan setapak, melewati rumah-rumah yang dulu menyambutnya. Udara dingin menusuk kulit, tapi tak lebih tajam dari luka hatinya. Saat ia melewati surau kecil, kakinya berhenti. Ia teringat suara tawa anak-anak dan kini semuanya telah berubah. Dengan langkah berat, ia terus berjalan. Desa semakin jauh di belakangnya. Pepohonan tinggi mulai menyambut bayangan gelap menyelimuti. Hutan yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan, kini menjadi satu-satunya tempat yang bisa ia tuju. Tanpa menoleh lagi, kakek Rohman menghilang di balik kegelapan hutan. Kakek Rohman terus melangkah ke dalam hutan, meninggalkan desa yang telah membuangnya. Langit semakin gelap, hanya menyisakan sedikit cahaya bulan yang menembus celah dedaunan. Angin berdesir pelan, membawa aroma tanah basah dan pepohonan yang menjulang tinggi. Suara jangkrik dan burung malam bergema di sekelilingnya, menciptakan harmoni alam yang asing namun menenangkan. Kakinya mulai lemah, langkahnya melambat. Ia mencari tempat yang cukup aman untuk beristirahat. Di tepi sungai kecil, ia melihat sebatang pohon besar dengan akar yang mencuat ke permukaan, cukup untuk bersandar. Dengan tangan gemetar, ia meraih dedaunan kering dan menumpuknya sebagai alas tidur.
Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena udara malam yang dingin, tetapi juga karena kesadaran bahwa ia kini benar-benar sendirian. Malam semakin larut, kakek Rohman berusaha memejamkan mata. Namun, suara-suara asing dari dalam hutan membuatnya tetap terjaga. Dahan-dahan bergerak, daun-daun berguguran tanpa angin. Ada sesuatu di sekitar telinganya, menangkap suara langkah berat yang mendekat. Langkah yang berbeda dari hewan kecil atau burung malam. Ia menahan nafas, detak jantungnya semakin cepat. Dari balik kegelapan, sepasang mata kuning bersinar menembus pekatnya malam. Lalu, satu pasang lagi. Dan lagi beberapa ekor harimau muncul perlahan di balik pepohonan. Tubuh mereka besar, loreng-loreng di bulunya tampak samar dalam cahaya rembulan. Nafas mereka terdengar jelas, hangat dan berat. Mata mereka menatap lurus ke dalam tatapan kakek Rohman. Kakek Rohman tak mampu bergerak. Ia tahu tidak punya tempat untuk lari. Jika malam ini ajalnya tiba, ia hanya bisa pasrah. Ia menundukkan kepala, memejamkan mata, menunggu cakar tajam atau taring kuat menerkam tubuh lemahnya. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tidak ada serangan, tidak ada auman buas. Harimau-harimau itu hanya mengitari kakek Rohman, mengendus udara di sekitarnya. Salah satu dari mereka mendekat lebih dekat. Hampir bisa ia rasakan hembusan nafasnya. Tapi alih-alih menyerang, harimau itu justru berbalik, melangkah perlahan menuju kegelapan hutan. Harimau-harimau lain mengikuti, berjalan dalam barisan yang teratur. Mereka menjauh, namun tidak sepenuhnya menghilang. Salah satu dari mereka berhenti sejenak, menoleh ke arah kakek Rohman, lalu kembali berjalan. Kakek Rohman menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Ia tidak mengerti, tetapi ada sesuatu dalam sikap mereka yang terasa seperti panggilan, seolah mereka ingin ia mengikuti. Dengan tubuh yang masih gemetar, kakek Rohman menguatkan hatinya. Ia bangkit perlahan, lalu melangkah mengikuti kawanan harimau itu ke dalam kegelapan hutan. Kakek Rohman terus melangkah, mengikuti kawanan harimau yang bergerak lincah di antara pepohonan. Kakinya terasa berat, tubuhnya lelah setelah berjalan sepanjang malam. Namun ada sesuatu yang mendorongnya untuk terus mengikuti langkah-langkah besar binatang buas itu. Harimau itu tidak berburu-buru, tapi mereka juga tidak berhenti, seolah tahu kemana mereka harus pergi. Hutan semakin rapat, pohon-pohon tinggi menjulang. Ranting-rantingnya berpilin seperti tangan-tangan yang mencoba menjangkau langit. Cahaya bulan yang tadi menemani kini semakin sulit menembus rimbunnya dedaunan. Suara gemericik air mulai terdengar, bercampur dengan desiran angin yang menembus celah-celah pepohonan. Tiba-tiba, jalan di depan menurun tajam. Kakek Rohman berhenti sejenak, melihat kawanan harimau yang turun dengan lincah ke bawah. Ia menatap lembah tersembunyi yang terbentang di depannya. Tempat itu seperti surga yang terpisah dari dunia luar. Pohon-pohon buah tumbuh lebat di sepanjang lereng. Cabang-cabangnya dipenuhi mangga, rambutan, dan buah-buahan lain yang matang sempurna. Sungai jernih mengalir di tengah lembah. Airnya berkilauan terkena pantulan cahaya bulan. Beberapa ekor rusa terlihat minum di tepi sungai, sama sekali tak terusik dengan kehadiran harimau-harimau itu. Kakek Rohman menuruni lereng dengan hati-hati. Tanahnya lembut, sedikit berlumut, tetapi tidak licin. Saat kakinya menginjak dataran lembah, ia bisa merasakan betapa damai tempat ini. Tidak ada suara manusia, tidak ada hiruk-pikuk desa yang penuh prasangka. Hanya ada suara alam yang berbisik pelan. Harimau-harimau itu tidak pergi. Mereka tetap berada di sekelilingnya. Ada yang duduk di bawah pohon, ada yang berjalan santai di sekitar sungai. Beberapa di antaranya menghilang di balik semak. Mungkin berburu, tapi mereka selalu kembali, seolah mereka sedang menjaga sesuatu atau seseorang. Kakek Rohman menghela nafas panjang. Ia tahu kini adalah rumah barunya. Ia tidak bisa kembali ke desa, dan tidak ada tempat lain untuk dituju. Maka ia mulai beradaptasi. Ia mencari cabang-cabang pohon yang kuat untuk membuat tempat berteduh. Dengan tangan tuanya, ia merakit ranting dan daun-daun besar menjadi sebuah gubuk kecil di bawah pohon besar. Tidak sempurna, tapi cukup untuk melindunginya dari hujan dan angin malam.
Ia belajar mengenali buah-buahan yang bisa dimakan, mengamati harimau-harimau itu yang kadang terlihat memakan sesuatu yang ia sendiri tidak tahu dari mana asalnya. Sungai menjadi sumber airnya. Hari demi hari berlalu. Kakek Rohman mulai terbiasa dengan keheningan hutan. Tak ada manusia lain, hanya dirinya dan kawanan harimau, yang kini menjadi satu-satunya teman yang ia miliki. Hutan telah menerimanya, dan ia pun menerima hutan sebagai rumah terakhirnya. Hari-hari terasa sunyi, tidak ada suara manusia, tidak ada suara anak-anak kecil, tidak ada azan dari surau kecil di desa. Hanya ada suara gemericik sungai, desir angin di antara pepohonan, dan auman harimau yang kadang menggema dari beberapa hutan. Ia bangun sebelum matahari terbit. Seperti kebiasaannya di desa dulu, air sungai yang jernih menjadi tempatnya bersuci sebelum menjalankan ibadah. Di atas tanah lembab yang ia bersihkan dari dedaunan, ia bersujud, merasakan ketenangan yang berbeda. Meskipun tak lagi berada di surau, ia tetap merasa dekat dengan Sang Pencipta. Setelah beribadah, ia mengumpulkan buah-buahan yang jatuh dari pohon. Mangga, rambutan, dan jambu liar menjadi makanan utamanya. Sesekali ia menangkap ikan kecil di sungai, menggunakan tangan kosong atau membuat perangkap sederhana dari ranting dan batu. Api unggun kecil di malam hari membantunya memasak ikan sebelum dimakan. Kawanan harimau masih tetap ada di sekelilingnya. Mereka tak pernah menyerang, tak pernah menunjukkan tanda-tanda agresif. Kadang beberapa dari mereka duduk tak jauh darinya, mengawasinya dalam diam. Beberapa kali, ia melihat harimau betina membawa anak-anaknya ke dekat gubuknya, seolah ingin menunjukkan bahwa mereka juga mempercayainya. Siang hari, ia menghabiskan waktu dengan membaca kitab yang sempat ia bawa dalam buntalan saat meninggalkan desa. Lembaran-lembarannya sudah mulai rusuh, tetapi ia tetap membacanya dengan tekun. Ia mengajari dirinya sendiri memahami lebih dalam makna dari setiap ayat yang ia lafalkan. Malam di hutan selalu gelap gulita. Tidak ada lampu minyak seperti di desa. Hanya sinar bulan dan bintang yang samar-samar menerangi sekelilingnya. Angin malam berembus dingin, membawa aroma tanah basah dan dedaunan yang berguguran. Suatu malam, setelah berdoa dan beristirahat di dalam gubuk, sederhananya, kakek Rohman tertidur lebih awal, namun tidurnya tak nyenyak. Ia bermimpi tentang desanya. Surau kecil tempat ia mengajar anak-anak mengaji, tampak kosong dan gelap. Rumah-rumah di sekitarnya berdiri sunyi, seperti tak lagi berpenghuni. Udara terasa panas, dan langit di atas desa tampak gelap gulita, seolah ada badai besar yang akan datang. Di dalam mimpi itu, ia melihat wajah-wajah yang familiar, tetapi mereka tidak tersenyum. Mereka menatapnya dengan tatapan kosong, seolah memanggil, meminta sesuatu. Anak-anak yang dulu duduk bersila di depannya, mendengarkan lantunan ayat suci dengan penuh semangat, kini berdiri diam dalam barisan yang sunyi. Kakek Rohman terbangun dengan nafas tersengal. Malam-malam sunyi, hanya terdengar suara burung hantu dari kejauhan. Dada tuannya terasa berat, seolah ada firasat buruk yang mengikutinya. Ia duduk diam, menatap langit yang dipenuhi oleh bintang. Entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang belum pernah ia pahami, tetapi sudah terasa di dalam hatinya. Pagi itu, hutan terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, membuat sinar matahari sulit menembus hingga ke tanah. Kakek Rohman duduk di depan gubuknya, menikmati hembusan angin pagi yang segar. Burung-burung berkicau di dahan tinggi, sementara air sungai mengalir pelan, membawa dedaunan yang jatuh dari pohon ke tepian. Ia telah menjalani hari-hari di hutan dengan damai. Waktu berlalu tanpa ia sadari. Hanya dihitung dari siklus matahari yang terbit dan tenggelam. Hutan ini kini benar-benar menjadi rumahnya. Namun, siang itu, sesuatu yang tak biasa terjadi. Dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa. Ranting-ranting patah, semak-semak bergoyang. Bukan langkah harimau, bukan juga suara hewan lain yang biasa ia dengar di hutan. Langkah itu berasal dari manusia. Kakek Rohman bangkit perlahan, mengamati sekeliling dengan hati-hati. Tak
Tak lama kemudian, di balik pepohonan, muncul seorang lelaki dengan tubuh kurus dan pakaian yang lusuh. Wajahnya kotor dan penuh lusuh, dan matanya menunjukkan kepanikan. Lelaki itu tampak tersesat. Ia berjalan dengan langkah tersokoh. Tangannya menyikap daun-daun yang menghalangi jalannya. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar. Ia bukan penduduk desa tempat kakek Rohman dulu tinggal. Dari pakaian dan raut wajahnya, tampaknya ia berasal dari desa lain. Kakek Rohman tetap diam di tempatnya, menunggu dengan tenang. Tak butuh waktu lama sebelum laki-laki itu menyadari keberadaan kakek Rohman. Ia terkejut, tetapi lebih dari itu, ia tampak ketakutan. Dengan suara yang terbata-bata, lelaki itu mulai berbicara, menceritakan sesuatu yang membuat tubuh kakek Rohman membeku. Desa tempat ia dulu tinggal telah musnah. Tanah longsor dan banjir bandang melanda. Itu beberapa bulan yang lalu. Hujan turun selama berhari-hari tanpa henti, membuat sungai meluap dan tanah berbukitan. Air menimpa rumah-rumah yang berdiri di bawahnya. Tak ada satupun warga yang selamat. Semuanya lenyap dalam semalam. Kakek Rohman terdiam. Dunia di sekitarnya terasa sunyi, seolah hutan pun ikut membisu mendengar kabar itu. Seketika, wajah-wajah anak-anak yang dulu ia ajari mengajari melintas di dalam pikirannya. Mereka yang dulu duduk bersila dengan mata bersinar, melantunkan ayat demi ayat dengan suara polos mereka. Mereka yang sering berlari kecil ke arahnya setiap ia pulang dari pasar, meminta kembang gula yang selalu ia bagikan. Kini mereka semua telah tiada. Matanya terasa panas dan tanpa bisa ditahan, air mata mengalir di pipinya yang telah mulai keriput. Ia menangis dalam diam, membiarkan kesedihan itu mengalir bersama angin yang berhembus pelan. Namun di balik kesedihan itu, ada kesadaran yang muncul dalam hatinya. Semua yang terjadi adalah takdir yang tak bisa dihindari. Manusia datang dan pergi. Dunia terus berputar tanpa henti. Hanya Sang Pencipta yang Maha mengetahui segalanya. Dengan hati yang berat, ia menghapus air matanya. Dengan hati yang berat, ia menghapus air matanya, menerima kenyataan bahwa desa yang pernah ia anggap rumah, kini hanya tinggal kenangan. Hutan ini tempat yang dulu terasa asing. Hari masih pagi, ketika kakek bersiap mengantarkan pencari kayu itu keluar dari hutan. Lelaki kurus itu masih tampak ketakutan, tak percaya bahwa ia bisa keluar hidup-hidup dari tempat ini. Namun, kakek Rohman tahu jalan. Selama bertahun-tahun hidup di hutan, ia telah memahami arah, mengenali tanda-tanda alam, dan mengetahui jalur yang aman. Kawanan harimau bergerak mendahului mereka, berjalan perlahan seolah memberi petunjuk. Sesekali salah satu dari mereka berhenti, menoleh ke belakang, memastikan bahwa kakek Rohman dan laki itu masih mengikutinya. Perjalanan itu panjang, melewati sungai kecil, menembus semak-semak lebat, dan menapaki jalur yang jarang dilalui manusia. Namun, tak ada yang perlu ditakuti. Kakek Rohman telah menjadi bagian dari hutan ini, dan harimau-harimau itu bukan lagi ancaman, melainkan penjaga yang setia. Saat akhirnya mereka mencapai batas, pencari kayu itu menatapnya dengan wajah penuh rasa terima kasih. Tetapi, kakek Rohman hanya tersenyum samar. Ia tak berniat kembali ke dunia luar. Hutan ini adalah rumahnya. Lelaki itu melangkah pergi, berlari kecil menuju jalur yang mengarah ke desanya. Tak lama kemudian, hanya kesunyian yang tersisa. Kakek Rohman menatap hutan di depannya, merasakan ketenangan yang sudah lama ia terima. Ia menarik nafas dalam, lalu kembali melangkah ke arah gubuk kecilnya, diikuti oleh kawanan harimau yang berjalan di sisinya. Waktu terus berlalu, tidak ada yang menghitungnya selain matahari yang terbit dan tenggelam. Tubuhnya mulai rentah, namun tak sekalipun ia merasa kesepian. Ia tetap beribadah setiap hari, bersujud di atas tanah hutan yang sejuk. Ia tetap membaca kitab-kitabnya, meski lembarannya semakin rapuh. Ia tetap hidup dalam kedamaian, tanpa pernah merasa takut atau menyesali sekalipun. Harimau-harimau itu tetap ada. Setiap malam, ia mendengar auman mereka di kejauhan.
Kadang mereka duduk tak jauh dari gubuknya, mengawasinya dalam diam. Ada saat-saat di mana anak-anak harimau yang baru lahir mendekatinya, bermain di sekitarnya tanpa rasa takut. Hutan telah menerimanya sepenuhnya.